Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Fitri, saya dokter yang bekerja pada klien kali ini. Izinkan saya untuk memastikan identitas Ibu terlebih dahulu ya, dengan Ibu siapa, baik dengan Ibu Ubur Gundi, usianya 40 tahun, alamatnya di Buah Batu ya Bu ya. Baik Ibu sudah sesuai. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian vagina dalam Ibu. Mungkin ada sedikit tidak nyaman, namun saya akan minimalisir ketidaknyamanan tersebut. Ibu apakah Ibu, kita tenang saja karena kita akan ditemani oleh perawatnya. Nah, jadi privasi Ibu terjaga ya Bu ya. Lalu Ibu boleh mengosongkan kandung kemih Ibu atau pipis dulu. Lalu Ibu nanti berganti pakaian dengan pakaian yang disediakan ya Bu ya. Lalu melepas bagian pakaian bawah Ibu. Lalu Ibu nanti tidur atau berbaring di bed ginekologi. Lalu nanti saya akan menyalakan lampu dan diarahkan dengan benar ke bagian yang akan diperiksa. Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan, menggunakan apron, memakai masker, dan menggunakan handscoon. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, di mana pemeriksaan abdomen ini pemeriksa harus dalam keadaan berdiri. Lalu mintalah pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan dalam posisi terlentang. Baik Ibu, Bapak boleh dalam posisi telentang ya Bu ya. Di sini pemirsa berdiri di sisi kanan meja pemeriksaan. Periksa perut untuk mengetahui ada atau tidaknya penonjolan di area suprapubik. Perhatikan apakah area abdomen datar, bundar, sembung atau cekung. Lalu palpasi suprapubis untuk menilai distensi kandung kemih penuh atau tidak. Lalu setelah itu pemeriksaan inguinalis dan pubis, di mana pemeriksa dalam posisi berdiri mintalah pasien untuk berbaring dalam posisi kemih. Boleh mengangkang ya Bu ya. Di sini pemeriksaan area inguinal, inspeksi terlebih dahulu dan palpasi area inguinal untuk menilai limfadenopati. Jika ada, perhatikan jumlah, ukuran, konsistensi, mobilitas, dan apakah ada rasa sakit saat dipalpasi atau tidak. Lalu setelah itu pemeriksaan area kemaluan atau pubis, periksa kelainan kulit seperti edem, makula, sewewan anatomis, eritem, papula, vesikel, erosi ulkus, dan kutil. Lalu pada rambut kemaluan kita lihat apakah ada kutu dan pori atau tidak. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan vulva dan uretra. Pemeriksa dalam posisi duduk, di mana pemeriksa itu akan membersihkan area vulva dengan kain kasa. Vulva dengan kain kasa dengan forceps, atau bisa juga dengan sekali menggunakan forceps. Setelah itu diinspeksi pada bagian labia mayor dan labia minor untuk melihat apakah ada edem, makula, eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus, kutil, dan keluarnya cairan. Jika cairan keluar, maka kita perhatikan jumlah, warna, dan konsistensi. Setelah itu pisahkan labia mayor menggunakan jari telunjuk dan ibu jari untuk inspeksi klitoris dan meatus uretral eksternal. Setelah itu inspeksi klitoris untuk melihat apakah adanya pembesaran yang mengidentifikasi maskulinisasi atau gangguan endokrin. Setelah itu inspeksi pada bagian meatus uretral eksternal, di mana mencari apakah adanya edem, makula, eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus, kutil, dan keluarnya cairan. Jika ada cairan, maka perhatikan jumlah, warna, dan konsistensinya. Setelah itu jika tidak ada cairan, pijat uretra dengan meletakkan jari telunjuk pada bagian antar vagina, kemudian gerakan seperti memijat dari arah belakang ke depan. Setelah itu periksa kelenjar periuretral, lihat apakah ada pembesaran atau keluarnya cairan. Setelah itu pisahkan dua labia minor dan satu sama lain menggunakan jari telunjuk dan pemeriksa dan ibu jari untuk amati introitus vaginanya, apakah ada discharge cairan. Jika ada, perhatikan jumlah, warna, dan konsistensinya. Setelah itu palpasi kelenjar batrolin kiri dan kanan pada fascia posterior, posisi di jam 5 dan jam 7 menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Setelah itu catat edem, nyeri tekan, massa, fluktuasi, dan nanah. Jika ada infeksi, kelenjar akan teraba lembut, hangat, dan berfluktuasi. Jika saya merasakan pembesaran tetapi tidak ada rasa sakit, itu dapat disebutkan sebagai kista batrolin. Dalam keadaan normal, kelenjar batrolin tidak teraba dan tidak nyeri. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan vagina dan serviks. Sebelum memasukkan spekulum, saya akan membersihkan terlebih dahulu intimus vagina dengan kain kasa lembab. Setelah itu masukkan
masukkan spekulum. Buka dulu terlebih dahulu kunci spekulumnya. Setelah itu oleskan pelumas lalu berikan ke spekulum. Setelah itu perbesarkan sinus vagina dengan menerapkan tekanan ke bawah dengan jari telunjuk. Setelah itu jepit lidah spekulum antara jari telunjuk dan jari tengah. Setelah itu genggam jari lainnya. Masukkan spekulum dalam keadaan posisi tertutup dan vertikal untuk menghindari trauma pada uretra menggunakan tangan kanan. Kita masukkan menelusuri vagina dan vagina posterior, kemudian putar ke spekulum searah jarum jam sampai horizontal. Dorong perlahan sampai lidah spekulum masuk ke vagina. Setelah itu kunci. Setelah itu buka spekulum dengan hati-hati dengan menekan spekulum ibu jari. Setelah itu menutup sampai menutupi serviks dan bagiannya terlihat jelas. Kencangkan stroke agar spekulum tetap terbuka. Lalu setelah itu inspeksi dinding vagina untuk mengetahui adanya makula, eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus, kutil, dan kornea cairan. Jika ada cairan, perhatikan jumlah, warna, dan konsistensinya. Setelah itu bersihkan ostium cervix eksternal dengan kain kasa yang dijepit oleh forceps untuk membersihkan mukus. Hal ini dilakukan untuk membersihkan sekresi dari vagina dan lendir dan untuk memastikan bahwa ostium cervix dapat dilihat dengan jelas. Lalu setelah itu inspeksi cervix untuk ektopi, apakah terjadi ektopi, makul, eritem, papula, vesikel, erosi, ulkus, kutil, dan kornea cairan. Jika ada cairan, maka perhatikan jumlah, warna, dan konsistensinya. Setelah itu pengumpulan spesimen, di mana bersihkan octocervix dengan kasa yang dijepit oleh forceps. Setelah itu masukkan kapas 2 cm ke dalam saluran cervix. Putar hingga menyentuh dinding endocervix selama 5-10 detik agar eksudat terserap atau terabsorpsi. Lalu masukkan ke dalam media transport untuk Neisseria gonorrhea. Setelah itu membuat persiapan pewarnaan gram, di mana kita masukkan kapas yang baru ke dalam saluran cervix. Lalu setelah itu putar hingga menyentuh dinding endocervix selama 5-10 detik hingga sudah terserap atau terabsorpsi. Setelah itu objek gelasnya kita panaskan terlebih dahulu, kemudian oleskan kapas pada gelas objek dan lakukan fiksasi dan pewarnaan gram. Setelah itu chlamydia trachomatis, di mana masukkan cotton swab yang baru sepanjang 2 cm ke dalam saluran cervix, putar dan tekan pada mukosa endocervix selama 5-10 detik. Kemudian masukkan spesimen ke dalam media transport untuk pemeriksaan PCR. Setelah itu pemeriksaan Klucel, di mana kita memasukkan cotton swab yang baru juga ke dinding lateral vagina. Kumpulkan cairan atau discharge dan kemudian digulingkan pada slide kaca, fiksasi dan pewarnaan gram. Kita gulingkan terlebih dahulu kepada slide kaca dan setelah itu fiksasi dan pewarnaan gram. Lalu selanjutnya pemeriksaan Candida SP, di mana siapkan objek gelas yang telah ditetesi dengan NaCl 0,9%. Ditetesi dengan larutan KOH 10%. Lalu setelah itu masukkan cotton swab yang baru ke dinding lateral vagina. Lalu setelah itu usapkan di slide dan tutup dengan slip penutup. Interpretasinya cari pseudohifa, budding cells, dan blastospora. Setelah itu selanjutnya Trachomonas vaginalis. Siapkan objek gelas yang telah ditetesi dengan NaCl 0,9%. Di sini sudah ditetesi. Lalu masukkan cotton swab yang baru ke area fornix posterior lalu diusapkan di slide dan ditutup dengan slide penutup.
Lalu setelah itu diperiksa di bawah mikroskop dalam kurun waktu 10 menit. Interpretasinya masih ada gerakan trigonometris vaginalis. Setelah itu penentuan pH cairan. Jepit kertas pengukur pH dengan forceps. Lalu setelah itu tempelkan ke dinding vagina di daerah dekat vernix lateral. Jangan menyentuh cervix. Lalu setelah itu cocokkan perubahan warna pada kertas mengukur pH dengan warna standar. pH normal itu 4,0 dan jika terbaca lebih dari 4,5 itu menunjukkan kondisi patologis seperti vaginosis bakteri. Setelah itu melepas spekulum, di mana beritahu pasien bahwa akan mengeluarkan spekulum. Baik ibu rileks dan tarik nafas, saya akan mengeluarkan spekulumnya ya bu ya. Pasien diminta rileks. Setelah itu kendurkan kunci spekulum, lalu lepaskan spekulum dari cervix dengan menariknya keluar dengan hati-hati, putar ke arah berlawanan arah jarum jam, kemudian tarik keluar dalam posisi vertikal. Setelah itu letakkan larutan KOH 10% pada mukus vagina yang berada di spekulum. Lalu setelah itu hirup baunya. Hasil tes dikatakan positif jika baunya seperti ikan berbau busuk atau bau amis. Selanjutnya tempatkan spekulum bekas dalam larutan dikontaminasi. Setelah itu pemeriksaan perianal, di mana bokong kiri dan kanan dipisahkan untuk pemeriksaan daerah perianal. Kemudian amati apakah ada edem, makula, eritem, papula, vesikel, erosi, ulkus, kutil, dan cairan. Bila terdapat cairan, maka hitung jumlah, warna, dan konsistensinya. Setelah itu dokumentasi. Setelah pemeriksaan selesai, pasien diberitahukan dan dibolehkan untuk memakai pakaian serta menyuruh pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu. Baik ibu, silakan pakai lagi pakaiannya dan di ruang tunggu. Setelah itu mencuci tangan, mencatat hasil pemeriksaan pada rekam medis. Alhamdulillah, amin. Pemeriksaan selesai.